warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Mia Julianti. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan beberapa peralatan instrumen, non-instrumen dari mapel Unconfis ya, pengujiannya apa aja. Nah, ini Ibu akan memperagakan bagaimana sih idealnya kalau masuk lab itu pakaiannya seperti apa. Yang pertama pastinya menggunakan jas lab dari YKPI ya. Kemudian masker jangan lupa. Lalu kalau yang tidak menggunakan kerudung itu harap diikat rambutnya. Tidak boleh menggunakan soft lens, harus menggunakan kacamata yang minus. Kemudian jangan lupa serbet. Lalu di sini untuk tempat pulpen, dan jangan lupa untuk membawa catatan sebagai bagian kerja kalian. Jadi kalian tahu setiap mau praktikum kalian mau melakukan apa, jadi ingat. Nah, selanjutnya Ibu akan memperjelaskan beberapa peralatan yang kita pakai selama di Unconfis. Pertama, ini namanya pyknometer. Pyknometer ini digunakan untuk mengukur BJ dari suatu zat yang bersifat cair. Ya, kalau cair berarti menggunakan pyknometer. Nah, kalau di teorinya kan ada lagi satu namanya hidrometer. Tapi karena kita tidak ada, maka hanya yang dipraktikkan itu hanya pyknometer saja. Nah, nih yang Ibu perlihatkan ya waktu di PPT. Nah, di sini itu ada pipa kapilernya. Jadi nanti saat ditutup cairannya nanti akan keluar melalui pipa kapiler yang ada di dalamnya. Ya, ini namanya pyknometer yang berukuran 25 mili. Yang kedua, ini yang akan selanjutnya setelah berat jenis itu yang akan kita pelajari titik leleh. Nama alatnya yaitu melting point. Jadi untuk mengukur suatu zat berubah dari padat menjadi cair, maka digunakan melting point aparatus nama alatnya ya. Jadi nanti pipa sampelnya itu biasanya serbuk dimasukkan ke dalam pipa kapiler ini. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam sini, nanti suhunya dinyalakan. Saat dia berubah menjadi cair, itulah titik lelehnya. Ya, nanti kita akan memakai melting point setelah mengukur BJ ya. Setelah kita mengukur BJ baru nanti kita mempelajari titik leleh. Setelah itu apa aja yang kita pelajari? Yang ketiga yaitu indeks bias. Ini pemanfaatan dari sifat cahaya yaitu pembiasan. Nama alatnya untuk mengukur indeks bias itu namanya refraktometer AB ya. Ini jadi untuk mengukur indeks bias suatu cairan. Biasanya apa aja sih yang diukur di indeks bias itu? Biasanya sampel parfum atau minyak atsiri. Seperti minyak kayu putih contohnya. Alkohol juga bisa ya. Minyak serai. Nah, itu juga bisa. Ini namanya refraktometer AB. Nah, ini digunakan sumber cahayanya itu dari lampu ya. Dari lampu ini. Jadi harus ada sumber cahayanya, kalau tidak nanti tidak kelihatan pembiasannya. Nah, yang keempat, ini namanya polarimeter. Fungsinya untuk apa? Untuk mengukur bidang polarisasi suatu sampel. Biasanya apa aja sih yang bisa diukur di polarimeter itu? Berarti suatu zat yang mempunyai cekiral. Jadi yang mampu memutar bidang polarisasi. Nah, biasanya senyawa organik. Nah, nanti kita akan mengukur larutan gula. Kita akan ini juga sama kayak refraktor, pemanfaatan dari sifat cahaya. Kalau ini sifat cahaya yang dimanfaatkan yaitu polarisasi gitu ya. Ya. Jadi mungkin nanti kalian akan mempraktikkan keempat alat tersebut ya. Jadi mohon dipelajari dan dipahami dengan sesama selama 1 tahun ini saat kalian praktikum Unconfis. Jadi jangan bercanda ya, tolong dipahami. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu pengenalan alat di mapel Unconfis. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat terus, jangan banget malasan dalam belajar. Semoga
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.